Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali tesis, ya, untuk mengawali tesis, tentunya kita akan bikin proposal, ya, atau untuk mengawali menjadi magister ilmu komputer, tentu kita harus menulis tesis, ya, bukan nulis skripsi, nulis tesis, ya. Sebelum kita menulis tesis, ya kita harus menulis proposal dulu, ya. Nulis proposal, ya. Sebelum kita menulis proposal, ya, tentu kita harus tahu dulu ada masalah yang ingin kita selesaikan, ya. Jadi kita pahami dan kita sadari dulu yang seperti ini nih, ya. Jangan sampai nanti kenapa nulis tesis nggak tahu gitu, ya. Ya. Jadi sebelum menyandang gelar magister, ya, kita harus menulis tesis dulu atau karya ilmiah. Ya, kalau di S1 karya ilmiahnya skripsi, kalau di S2 karya ilmiahnya tesis, kalau S3 karya ilmiahnya disertasi. Ya. Jadi semuanya disebut karya ilmiah. Ya. Matengkan dulu pemikirannya, ya. Karena kalau ini nggak mateng repot ini. Ya, ini karya ilmiah. Ya. Jadi S1 itu ilmiah, S2 ilmiah, S3 ilmiah. Kalau nggak ilmiah nggak jadi dia. Ya. Maksudnya paham, ya? Kalau tidak ilmiah tidak jadi. Nggak bisa nyandang gelar sarjana, nggak bisa menyandang gelar magister, nggak bisa menyandang gelar doktor kalau tidak ilmiah. Nah, gitu, ya. Jangan cuma sekedar nyusun tesis, cuma sekedar nyusun skripsi, ya. Tapi makna mendalamnya tidak dipahami atau tidak disadari dengan sepenuh jiwa, ya. Jadi betul sadar, ya. Saya ini sedang menyusun ilmiah, saya ini sedang menyusun karya ilmiah, gitu, ya. Kenapa ini mesti betul-betul dipatri, ya? Betul-betul dipatrikan di dalam hati, ya. Karena masih, bukan kebanyakan, ya, hampir semuanya itu masih punya pola pikir apa namanya teknis, ya. Masih punya pola pikir project, ya. Masih punya pola pikir how to use, gitu, ya. Jadi apa-apa kalau ditanya saya pengen buat ini, saya pengen buat ini, gitu, ya. Saya pengen buat aplikasi ini, saya pengen buat apalah, gitu, ya. Yang maksudnya itu adalah teknis, ya, project, ya. Yang seharusnya diucapkan itu adalah saya mau menganalisis pengaruhnya, ya. Saya ingin menganalisis pengaruh ketebalan tembok terhadap jangkauan wifi, nah, gitu, ya. Jadi berbagai ketebalan tembok itu dicoba, ya. Dicoba ketebalannya 1 cm, ketebalannya 2 cm, semuanya dicoba, ya, sehingga didapatlah bahwa yang paling optimum untuk membagikan sinyal wifi itu ketebalan temboknya itu 20 cm. Nah, dapat gitu dia, ya. Jadi mencari variabel-variabel yang seperti itu, ya. Nah, ini jadi kalau sudah seperti itu cara berpikirnya, maka dia berpikir akademis, maka dia berpikir apa tadi namanya, ilmiah, ya. Jadi tidak lagi berpikir teknis, ya. Saya mau membuat aplikasi penjualan, itu berpikir teknis, ya. Tapi kalau seandainya begini, saya mau membuat
apa namanya, prediksi penjualan yang akan saya tanamkan pada aplikasi penjualan. Nah, gitu. Ya. Jadi yang dia lakukan itu, yang si mahasiswa itu lakukan itu adalah dia penelitian, bukan membuat proyek. Ya. Ini harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Mulai dari S1, mulai dari S1 itu harus sudah punya pemikiran seperti itu. Ya. Bukan berpikiran teknis, bukan berpikiran membuat how to use, bagaimana cara menggunakan, ya. Tapi berpikiran analisis, berpikiran ilmiah, ya, berpikiran riset, mencari, ya. Berpikiran research, mencari, gitu ya. Misalnya saya membuat aplikasi pengenalan wajah. Nah, harusnya bukan membuat aplikasi pengenalan wajah, tapi mencari, misalnya mencari jarak potret berapakah yang paling tinggi tingkat akurasi dalam apa namanya, sistem pengenalan wajah. Jadi dia mencari jarak potret yang terbaik, ya. Atau pengaruh tingkat pencahayaan terhadap pengaruh tingkat akurasi pengenalan wajah terhadap pencahayaan, atau pengaruh pencahayaan terhadap tingkat akurasi pengenalan wajah. Jadi cahaya yang seperti apa yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Jadi bukan saya mau membuat aplikasi pengenalan wajah, bukan itu. Ya. Jadi ada variabel yang diukur. Ya. Diukur itu maksudnya ada beberapa. Misalnya tadi jarak potret gitu ya. Misalnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Itu diukur semua itu masing-masingnya itu dengan cara yang sama. Ya. Lalu dibandingkan sesama mereka itu mana yang paling tinggi tingkat akurasinya. Ya. Nah, itu cara riset. Ya. Cara penelitian. Kalau di bidang pertanian misalnya ya, itu dia punya 10 bidang, ya, atau punya 100 bidang lahan, ya. Yang 10 dipakai jarak tanam 1 meter, yang dari setengah meter. Kemudian yang 10 bidang yang kedua dikasih jarak tanam 1 meter. Ya, kemudian 10 lagi bidang itu dikasih jarak tanam 2 meter, ya. Sampai berapa meter yang di apa namanya ditargetkan, yang dieksperimenkan, ya. Nah, nanti di situ dia akan mengangkat, ya, mengangkat judul pengaruh jarak tanam terhadap hasil panen, ya. Jadi mencari variabel-variabel yang seperti itu, ya. Atau pengaruh jumlah data latih terhadap tingkat akurasi pengenalan, gitu. Jadi ada yang diriset, ya. Ada yang dicari, gitu. Ya, bukan sekedar membuat sesuatu tanpa ada yang dicari. Ya. Saya mau membuat aplikasi pengenalan wajah, begitu sudah jadi sudah, tapi nggak ada yang dicari. Ya. Nah, saya mau mencari misalnya background warna apa yang paling tinggi tingkat akurasinya. Nah, berarti kan ada yang dicari, riset, ya. Gitu. Nah, maksudnya itu search, dia mencari, ya. Kemudian dia riset. Pertama search, dia mencari, kemudian dia riset, mencari lagi. Ya, 1 meter, 2 meter, cari lagi 3 meter, cari lagi 4 meter, cari lagi 5 meter. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama perlakuannya, ya. Atau jumlah data latih, ya. Pertama 100. Oke, jalan, gitu ya. Dapat tingkat akurasinya bagus atau jelek, gitu ya. Berapa tingkat akurasinya? Kemudian 150 dia tingkatkan jumlah datanya. Ya, dapat juga. Kemudian 200 dapat juga, 100 250 dapat juga, 300 dapat juga, 350 dapat juga, 400.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita lanjutkan materi kita untuk penelitian tesis ya, S2. Ya, kemarin kepotong karena ada yang nelpon ya, menghubungi. Oke, kita lanjutkan. Jadi penelitian ya, atau research ya, mencari. Ya, jadi kita melakukan sesuatu itu ada yang kita cari. Ya. Kalau membuat sesuatu tidak ada yang kita cari, ya itu tadi project gitu ya. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang belum kita detilkan, ya. Ada istilah-istilah yang belum kita detilkan. Misalnya skripsi. Skripsi itu apa? Tesis itu apa? Disertasi itu apa? Kan karya ilmiah tuh, ya. Nah, jadi kalau skripsi itu terap ilmu, ya. Apa yang kita dapatkan di perkuliahan, kemudian kita terapkan, ya. Selesai dapat hasilnya tulis, ya. Tidak ada analisis hasil, ya. Kalau di tesis ada analisis hasil, ya. Nah, kalau di disertasi ya kita kumpulkan saja itu tesis-tesis itu ya. Ya tentunya ada mekanismenya gitu ya. Nah kita sekarang ngomongin tesis dulu ya. Jadi tesis itu karya ilmiah, skripsi itu karya ilmiah, disertasi itu karya ilmiah. Lalu pertanyaannya ilmiah itu apa? Ya. Jadi jangan sampai kita nulis karya ilmiah tapi kita sendiri tidak tahu ilmiah itu apa. Ya. Jadi ilmiah itu sederhana saja. Ya. Bahwa ilmiah itu tidak ada pernyataan tanpa rujukan. Jadi kalau kita menulis pernyataan, maka harus ada rujukannya, ya, sitasinya, referensinya, ya, yang nanti belakangan kita tulis di daftar pustaka, gitu. Ya. Jadi misalnya kita menulis di bagian pendahuluan gitu ya, tingkat penjualan nanas pada bulan Februari sangat tinggi sekali di Palembang, gitu ya. Nah, itu kan pernyataan, ya. Nggak boleh langsung titik, ya. Nggak boleh langsung nyambung kalimat lain. Harus kita rujuk itu dapatnya dari mana, ya. Dalam kurung, gitu ya. Dalam kurung koran ABC halaman sekian. Nah, nanti itu kita letakkan di daftar pustaka, gitu. Itu ya. Jadi ada pernyataan harus ada rujukan, itulah yang disebut ilmiah. Jadi sederhana saja, ya. Kemudian nanti di penelitian kita itu apa hubungannya? Nah, itu di penelitian kita di bagian latar belakang itu banyak sekali itu, ya. Banyak itu rujukan-rujukan, ya. Apalagi di bagian bab 2, itu bagian landasan ilmu gitu ya, teori ya. Nah itu rujukan semua itu ya. Kalau dicek plagiat ya harus tinggi gitu ya, di bab 2 itu ya. Ya, kenapa? Ya kita belum bisa bikin, walaupun yang kita tulis di bab 2 itu teori kita yang bikin, ya, sudah pernah kita tulis di buku apa, itu tetap harus kita tulis sumbernya dari mana. Gitu ya. Jadi itu ilmiah. Ya. Jadi kita betul-betul sadar kita itu sedang menulis karya ilmiah. Gitu. Ya. Jadi betul-betul ketika menulisnya itu, ketika melakukan penelitian itu kita betul-betul sadar, ya. Kalau paham kan cuma sekilas aja gitu ya. Tapi kalau sadar itu saat kita melakukannya itu kita mengetahui betul gitu, ya. Kita itu sedang ngapain. Ya. Itu ya istilah ilmiah gitu ya. Kemudian nanti ya penjelasannya lebih seiring berjalan kita ngomongin penjelasan ini,
saya akan jelaskan kalau seandainya ada istilah yang baru gitu ya. Nah, kemudian kapan kita mau menulis judul? Ya, kapan kita mau menulis judul? Ya. Kalau kita mau nulis judul, ya, itu paling cepat itu di tahap ketiga. Ya. Di tahap ketiga kita baru nulis judul. Bukan pertama kali kita langsung nulis judul. Ya, yang kita tulis, yang kita ajukan itu tema, bukan judul. Ya. Jadi kapan nulis judul? Nanti di tahap ketiga. Jadi tahap pertama itu kita membuat latar belakang. Latar belakang apa? Nah, di situ ya. Itu latar belakang penelitian. Jadi kunci pokoknya itu ada di 1.1 latar belakang penelitian. Ya, itu yang menjadi kunci pokoknya. Ya, kalau 1.1 itu beres, udah aman. Ya, aman sampai ke belakang. Ya, sampai ke kesimpulan itu aman. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan untuk kita itu adalah ya, di bagian 1.1 ini ya, apa yang mesti kita tulis? Nah, ya, tanya sama ChatGPT ya. Ya, apa yang harus ada di latar belakang ya. Saya sedang menulis tesis ya, ilmu komputer tentang kecerdasan buatan gitu ya, atau tentang prediksi, atau tentang pengaruh ketebalan tembok sinyal wifi ya, atau ya macam-macam lah gitu ya, kita sampaikan ya. Saat ini saya mau menulis bagian 1, bab 1 ya, bagian latar belakang ya. Poin apa saja yang harus ada di bagian latar belakang ini? Nah, gitu ya. Jangan langsung di enter ya, sampaikan dulu ya. Anda harus memikirkannya sebanyak 3 kali baru kirimkan jawaban Anda pada saya. Nah, gitu. Ya. Dan tolong setiap bagiannya itu diberikan seperti subjudul Anda sedang menulis apa, gitu ya. Nah, di bagian awal ya, nanti kita lihat, oh ternyata di 1.1 ini ada fenomena. Nah, ya. Bagian awal itu kita menyampaikan fenomena dulu. Jadi tahu kita 1.1 itu apa isinya. Ya. Bagian awal itu kita bercerita tentang objeknya dulu deh. Nah, gitu ya. Nah, nanti ketika bercerita tentang objek itu, maka kita akan mengerucut ke permasalahan yang ingin kita selesaikan. Ya. Misalnya kita tentang identifikasi jenis penyakit pada pohon cabai. Nah, gitu ya. Nah, kita berceritalah awalnya cabai itu apa gitu ya. Terus lagi misalnya ada vitamin-vitaminnya apa gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu kita itu mau mengarah ke pengenalan jenis penyakit pada daun. Nah, nanti cerita kita itu mengarah kepada penyakit gitu ya. Jadi kualitas dari cabai itu tergantung perawatan pada tanamannya gitu ya, pada pohon cabai gitu ya. Nah, pohon cabai kalau berpenyakitan maka cabainya akan jelek atau panennya akan turun gitu ya. Nah, jenis penyakit pada pohon cabai itu bermacam-macam ya. Nah, kan sudah mengarah ke penyakit tuh ya. Nah, di situ maksud saya itu kita mengarah ke arah apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita riset, apa yang mau kita cari, ya. Nah, yang mau kita cari adalah dengan melakukan identifikasi jenis penyakit pada daun, ya, pada daun cabai, gitu ya, dengan cara pemotretan menggunakan AI. Nah, awalnya itu di paragraf pertama, ya, itu tentang cabai, kemudian kualitas cabai itu tergantung pada tanamannya, perawatannya, ada penyakit. Nah, baru kita ungkapkan di situ fenomena, ya, bahwa petani cabai itu cukup yang tidak berpengalaman, ya, itu cukup kesulitan, ya, cukup kesulitan
untuk mengenali jenis penyakit pada pohon cabai itu di daunnya. Ya. Nah, kalau salah mengidentifikasi, maka dia akan salah memberikan treatment, memberikan obat. Ya, kalau salah maka dia akan mengalami kerugian. Ya, jumlah panennya turun atau tanamannya mati dan sebagainya itu ya. Nah itu ya. Jadi kita ungkapkan fenomena di situ bahwa ini masalah lapangan, bukan masalah penelitian ya. Ini masalah lapangan. Ya, yang menyebabkan kita mau melakukan penelitian. Ya, kan penelitian itu kan tidak akan dilakukan kalau tidak ada masalah. Ya, nah, jadi di apa namanya tadi ya? Masalah lapangan tadi kita sebut sebagai fenomena, ya. Jadi fenomenanya apa? Ya, petani kesulitan untuk mengidentifikasi jenis penyakit pada tanaman. Ya. Nah, baru masuk ke paragraf berikutnya, ya. Kita ungkapkanlah penggunaan AI dalam mengidentifikasi, ya. Penggunaan AI dalam mengidentifikasi, dan kita ingin menyelesaikan masalah ini menggunakan kecerdasan buatan, computer vision, ya. Nah, baru kemudian paragraf berikutnya kita ungkapkan penelitian terdahulu, ya. Penelitian yang terkait dengan yang akan kita kerjakan, ya. Misalnya sama nih, mirip gitu ya, mirip, ya. Nah, yang sebelumnya itu apa yang dia lakukan? Ya, itu ya sekitar ya ada beberapa lah penelitian terdahulu ya. Apa yang mau diangkat yang dicari dari penelitian terdahulu tentang penyakit pada tanaman cabai, ya. Kemudian tentang metode yang kita gunakan, metode apa yang kita gunakan? Jaringan saraf tiruan misalnya gitu ya. Nah, kita cari ya yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang terbaru, yang mirip-mirip dengan objek yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, yang memberitahu mengapa Anda menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, ini sumbernya. Mengapa saya menggunakan jaringan saraf tiruan? Ini jurnalnya, bahwa jaringan saraf tiruan ya itu memberikan tingkat akurasi pengenalan yang bagus. Makanya saya menggunakan metode pengenalannya jaringan saraf tiruan. Gitu. Jadi ada alasannya ya. Kemudian fiturnya apa? Saya menggunakan fiturnya itu GLCM, atau saya menggunakan fiturnya itu LBP ya gitu ya. Mengapa Anda menggunakan ini? Ada jurnalnya di paragraf berikutnya ya. Di sini saya menggunakan GLCM, Gray Level Cooccurrence Matrix gitu ya. Nah, berdasarkan jurnal terdahulu ya yang penelitiannya mirip-mirip yang akan kita lakukan ya. Nah, itu dia menggunakan GLCM, akurasinya bagus gitu. Maka saya juga menggunakan GLCM gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus gitu ya. Nah, itu yang akan kita tampilkan di judul gitu ya. Nah, itu seperti hipotesis gitu ya, seperti hipotesis ya. Kita sudah memperkirakan bahwa hasilnya itu akan bagus ya dari hasil-hasil penelitian terdahulu ya. Nah, baru masuk ke paragraf berikutnya ya. Apa bedanya penelitian yang akan kita lakukan ini dengan penelitian sebelumnya? Ya, misalnya penelitian sebelumnya itu pengenalan jenis penyakit pada daun pada daun cabai gitu ya. Misalnya dia mencari pengaruh resolusi kamera terhadap tingkat akurasi pengenalan jenis penyakit pada daun cabai gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita akan melakukan penelitian pengaruh jarak potret ya, atau pengaruh pencahayaan ya, atau pengaruh ukuran cropping, atau pengaruh pembesaran ya, gitu ya. Jadi nanti di bagian akhir
dari 1.1 itu ya, dari bagian akhir dari latar belakang itu kita menyampaikan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, ya. Dan di situ tersirat kontribusinya, ya. Di situ terlihat kontribusinya, di situ terlihat juga orisinalitasnya, ya, di dua paragraf terakhir dari latar belakang, ya. Jadi di situ kita ungkapkan jadi penelitian yang akan dilakukan ini adalah tingkat akurasi pengenalan jenis penyakit pada daun cabai itu dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Ada faktor pencahayaan, ada faktor jarak potret, gitu ya. Nah, penelitian ini untuk mengeksplorasi pengaruh jarak potret terhadap tingkat akurasi pengenalan. Karena hal ini karena jarak potret berapa yang paling tinggi akurasinya ini belum diketahui, maka penelitian ini penting untuk dilakukan, gitu ya. Jadi di situ kita mengungkapkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan, ya. Nah, kalau kita sudah mengungkapkan ini penting, maka tidak ada alasan bahwa proposal itu tidak layak, gitu, ya. Nah, di situ setelah itu baru kita pindah ke 1.2 rumusan masalah, ya. Nah, di rumusan masalah setelah itu 1.3-nya kita lanjut ke research question, ya. Gitu. Nah, jadi di bagian akhir ya, di bagian akhir dari latar belakang tadi, di situ ada kontribusi. Ya. Nah, kontribusi kita apa? Kan ada di situ tadi ya, bahwa kita akan menemukan jarak potret terbaik. Nah, itu salah satu kontribusinya. Ya. Orisinal enggak? Orisinal. Ya, orisinal itu. Ya. Baik datanya, kita motret sendiri. Ya. Gitu. Nah, baru kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Nah, setelah rumusan masalah baru kita nulis judul. Nah, ya. Jadi rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya adalah bagaimana mendapatkan jarak potret terbaik, ya, atau bagaimanakah mendapatkan jarak potret yang memiliki tingkat akurasi tinggi pada identifikasi jenis penyakit pada daun pada daun cabai, ya. Nah, itu kan rumusan masalah, ya. Rumusan masalah itu menjawabnya di mana? Kan ditanya tadi bagaimana. Menjawabnya di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di situlah menjawabnya. Kita tuliskan langkah-langkahnya. Ya. Pertama studi pustaka, studi literatur, ya. Kemudian yang kedua mencari tanaman cabai yang berpenyakit, ya, dengan didampingi oleh ahlinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu pemotretan, ya. Kalau mencari jarak potret yang terbaik, nah maka pemotretan itu dilakukan sebanyak misalnya ada 5 jarak potret. 5 cm, 10 cm, 15 cm, ya, 20 cm, kemudian 20, kemudian 25, 30, 35 gitu ya. Nah, itu dipotret pada jarak yang sebanyak 5 jarak potret. Kenapa? Karena kita mau mencari jarak potret yang terbaik, yang memiliki tingkat akurasi tertinggi. Ya. Nah, jadi kan tadi ditanya ya, bagaimana mendapatkan jarak potret yang terbaik, ya, untuk identifikasi. Bagaimana? Jawabannya ya begininya itu bab 3. Nah, gitu. Jadi bab 3 itu, mengapa ada bab 3? Jadi alasan mengapa ada bab 3 itu karena untuk menjawab rumusan masalah. Gitu, ya. Nah, berbeda dengan research question. Research question itu adalah hal-hal yang ingin kita dapatkan sepanjang kita menyelesaikan bab 3 itu, ya. Misalnya berapakah jumlah neuron yang ada di jaringan saraf tiruan, gitu ya. Berapakah tingkat akurasi yang paling bagus, gitu ya. Bagaimanakah bagaimanakah grafik jarak potret, ya. Bagaimanakah
grafik tingkat akurasi berdasarkan jarak potret. Nah, itu yang banyak hal yang kita dapatkan selama di penyelesaian bab 3 itu, selama riset itu, ya. Kan riset tuh, ya. 5 cm kan kita cari tingkat akurasinya 5 cm berapa sih? Udah ya. Kemudian yang 10 cm sudah dapat tingkat akurasinya. Yang 15 cm dapat tingkat akurasinya. Tahapannya sama semua. Yang beda itu cuma jarak potretnya saja. Prosesnya sama semua sampai dapat tingkat akurasi. Ya. Jadi itu riset, cari lagi. Kita batasin sampai berapa? Sampai 5 atau 7 jarak potret gitu ya. Nah, setelah masing-masing itu dapat tingkat akurasi, kemudian kita bandingkan. Nah, itu yang disebut sebagai penelitian. Ya. Jadi penelitian itu ya, sederhananya ada yang diukur dan ada yang dibandingkan. Ya. Ada yang diukur dan ada yang dibandingkan. Jadi bukan hanya mengukur. Ya, harus dibandingkan. Ya. Jadi misalnya kalau di S1 ya, skripsi, dia hanya mengukur saja menerapkan jaringan saraf tiruan untuk pengenalan jenis mangga gitu ya. Dapat dia tingkat akurasinya. Ya, itu hanya mengukur. Lalu membandingkannya dengan apa? Bandingkan dengan penelitian terdahulu. Ya. Nah, penelitian terdahulu dia pakai apa? Misalnya dia pakai CNN. Ya. Atau KNN atau apa gitu ya. Nah, sekarang si mahasiswa ini yang S1 dia pakai metode pengenalan yang lain. Ya. Nah, nanti di bagian kesimpulan dia sampaikan bahwa metode yang saya gunakan ini ya, itu apakah lebih baik dari metode sebelumnya ya yang dilakukan pada jurnal atau publikasi-publikasi lain gitu ya. Apakah lebih baik, apakah lebih jelek, apakah sama saja. Gitu, ya. Itu kesimpulan akhir dari penelitian tuh. Ya. Jadi kita sampaikan bahwa penelitian ini mendapatkan tingkat akurasi sekian ya. Dan hasil ini tidak lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Kita sampaikan siapa yang melakukannya itu, jurnalnya yang mana. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang jarak potret ini tadi, nah kita nggak usah membandingkan dengan jurnal yang lain, penelitian di luar. Di penelitian itu aja kita udah dapat gitu ya. 5, 10, 15, 20, 25 kita dapat semua tingkat akurasinya. Sudah kita ukur semua, kemudian kita bandingkan. Ya, mana yang terbaik, selesai penelitiannya. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya kan ada analisis hasil tuh. Ya, kan ada analisis hasil. Mengapa itu yang terbaik? Nah, gitu ya. Mengapa tingkat akurasinya sekian? Nah, mengapa tingkat akurasinya 80%? Yang 20%-nya mengapa tidak dikenali? Nah, gitu. Ya, kita sampaikan itu hasilnya itu ya. Apa namanya? Analisis hasil itu. Ya. Nah, kalau di skripsi nggak ada analisis hasil. Gitu, ya. Nah, jadi setelah rumusan masalah, ya 1.2 rumusan masalah, barulah kita tulis di judul baru kita tulis, ya eksplorasi jarak potret, nah, gitu ya, atau judulnya itu pengaruh jarak potret terhadap tingkat akurasi pengenalan jenis penyakit pada daun cabai dengan metode pengenalan jaringan saraf tiruan dan fitur GLCM. Nah, begitu. Ya. Jadi judul itu tidak tiba-tiba jadi. Sudah kita pikirkan latar belakangnya apa, kemudian rumusan masalahnya bagaimana, ya. Riset questionnya bagaimana, ruang lingkupnya apa, gitu. Ya. Lalu mengapa kita mesti nulis proposal? Nah, ingat ya. Penelitian itu harus terencana. Ya. Nah, rencana penelitian itu adanya di proposal. Supaya nanti ketika melakukan penelitian tidak belok-belok. Jadwalnya sudah ada, yang mau dicari itu apa, ya.
kameranya apa, ininya apa, waktunya berapa lama, harganya berapa, jelas semuanya. Ya. Oh ini proposalmu nggak layak loh, kenapa Pak? Ini kemahalan. Nah, oh ini proposalmu nggak layak loh, kenapa Pak? Waktunya kelamaan. Ya, jadi bukan tidak layak itu bukan karena jelek, ya. Bisa saja karena biayanya terlalu banyak, bisa saja karena tenaganya terlalu banyak, bisa saja karena waktunya terlalu lama, ya. Oke ya, saya harap ini jelas ya. Nanti tinggal kita praktekkan menggunakan apa ya, pakai video berarti ya, untuk membuat latar belakangnya. Ya, ini sangat-sangat jelas sudah ya. Ya, anak S1 aja udah bisa nangkepnya, apalagi Bapak Ibu yang sudah selesai S1. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita untuk penulisan tesis ya. Oke, jadi terkait dengan tesis tadi ya, jadi ada beberapa istilah tesis gitu ya, skripsi, disertasi, apalagi istilah lain ya, karya ilmiah gitu ya. Kemudian ada lagi istilah lain itu kontribusi, ya, kontribusi penelitian. Ada lagi yang namanya fenomena, ada lagi yang namanya rumusan masalah gitu ya. Ada lagi yang namanya metodologi, ada yang lagi namanya kesimpulan, ada lagi namanya research question ya. Itu istilah-istilah yang ada di mata kuliah, namanya itu umumnya ya. Namanya itu metodologi penelitian. Nah, ya. Metodologi penelitian. Nah, di kita tidak semua metode itu tuh dibahas, ya. Kita hanya berfokus pada ke arah penulisan ilmiah. Jadi sembari ke arah penulisan ilmiah, ya, penulisan ilmiah, penulisan skripsi, tesis, disertasi, jurnal, ya, daripada nyebutin panjang-panjang kita sebut aja penulisan ilmiah. Gitu. Ya. Nah, kita fokus ke situ sembari kita mengangkat materi-materi yang ada di metodologi penelitian. Ya. Jadi S1, S2, S3 ya, itu sejak S1 harus sudah menyadari keilmuan ini. Ya, saya nyebutnya S1 ya, bukan nyebut D3. Ya. Karena D3 itu arahnya praktisi, praktis, praktek, gitu ya. Kalau S1 arahnya akademisi, punya kemampuan berpikir akademis, ya, kemampuan berpikir ilmiah, gitu. Jadi kalau kita kembali ke rekaman sebelumnya, saya ingin membuat ini, gitu ya, itu kan praktis gitu ya, praktisi, praktek gitu ya. Nah, jadi sembari kita menulis ilmiah, ya, sembari kita memperkuat atau menyadari kehadiran ilmu metopen. Ya. Jadi ilmu metopen itu semua jurusan wajib. Ya, semua jurusan wajib. Ya. Makanya dari kemarin saya nyebutnya itu sarjana, bukan sarjana komputer, sarjana S1. Ya. Itu wajib. Ya. Satu-satunya ilmu yang tidak boleh lupa seorang sarjana, satu-satunya ilmu yang tidak boleh lupa ya. Saya kan udah selesai kuliah, gitu kan, nggak bisa. Ya. Itu harus menyatu sebagai seorang sarjana. Ya, apalagi magister, apalagi doktor, ya, itu ilmu yang tidak boleh lepas dari ingatan. Loh, kalau lepas bagaimana? Ya udah, lepas juga gelarnya, ya. S.Com-nya dilepas, M.Com-nya dilepas. Kenapa?
Ditanya metopen aja nggak tahu, gitu ya. Jadi ilmu lain bisa dipelajari lagi, tapi kalau ilmu metopen nggak bisa, harus disatukan, harus menyatu. Ya. Kenapa? Karena sarjana itu adalah orang ilmiah, ya, makhluk ilmiah, ya, berpikir ilmiah, gitu ya. Istilah ilmiah itu tahu sudah ya, sederhananya itu ya. Nah, jadi bisa apapun, menguasai apapun keilmuannya, kalau tidak menguasai metopen maka dia tidak bisa menulis, ya. Jadi menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, menulis jurnal, ya, itu perlu ilmu metopen. Nah, ya, harus matang ilmu metopennya, ya. Bukan sekedar apa yang dimaksud dengan pendahuluan, apa yang dimaksud dengan judul, ya, apa yang disebut dengan penelitian, buku apa yang Anda gunakan. Nah, ini satu lagi nih, ya. Ilmu metopen itu bukan kata guru saya, bukan kata dosen saya, bukan kata Pak Gasim, bukan kata Pak ini, bukan kata Pak itu, bukan, ya. Tapi kita mesti menyebutkan bukunya, ya. Buku apa yang Anda gunakan untuk metopen ini? Untuk menyusun tesis, skripsi, disertasi, jurnal, buku apa yang Anda gunakan? Buku apa yang kita gunakan? Ya. Nah, kalau saya yang sering saya gunakan itu bukunya itu ya buku dari Jogianto, buku dari siapa itu Prof Zainal Hasibuan, Prof Uco, ya. Kemudian ada juga bukunya yang dari luar itu bukunya Dawson, ya. Kemudian dari webnya Romi Satria Wahono, ya, di videonya di YouTube itu ya. Nah, Romi Satria Wahono, ya, itu juga salah satunya menggunakan buku buku Dawson, ya. Jadi nggak usah berdebat tentang metopen, ya. Oh, ini rumusan ilmiah, oh ini rumusan masalah, oh ini research question, oh ini salah, oh itu salah. Nggak usah, langsung aja Anda pakai buku apa, saya pakai buku ini, Anda pakai buku apa, gitu, ya. Itu cara orang ilmiah, ya. Jadi menyebutkan sesuatu itu harus ada sumbernya, ya, gitu, ya. Jadi saya tidak menguasai metopen. Nah, untuk sementara lepas dulu deh gelar sarjananya. Ya, itu. Jadi ya, tapi jarang juga sih orang tahu ya bahwa seorang sarjana itu mesti menguasai metopen. Ya, terserah jurusannya apa aja, ya. Jurusan pertanian, jurusan agama, jurusan antariksa, jurusan kelautan, jurusan komputer, jurusan listrik, semua jurusan, ya. Kalau dia sarjana, maka dia wajib menguasai metopen, ya, metodologi penelitian, ya. Di dalamnya ada penulisan ilmiah. Oke, ya. Tuh. Ya. Nah, dari istilah-istilah itu ya saya stop dulu ya, nanti saya sambung lagi. Ini khusus untuk pembukaan saja, saya langsung sambung ya. Oke, nah ini saya sambung lagi. Kebetulan hari ini hari Sabtu jam 14.13 siang ya. Oke, lagi sepi-sepinya enak nih rekaman. Ya. Oke, nah di bagian 1.1 ya, bagian bab pendahuluan itu ada yang namanya latar belakang ya, sudah kita bahas tuh latar belakang. Ya, kemudian kita rumusan masalah, sudah juga kita bahas rumusan masalah ya. Kemudian ada lagi research question, sudah kita bahas juga di recording sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya batasan masalah. Ya. Nah, batasan masalah ya.
bentar dulu ya, kan di ada istilah lain ya nanti ya tentang kontribusi, tentang manfaat penelitian gitu ya. Oke. Nah, batasan masalah atau ruang lingkup ya. Penelitian itu harus dibatasin. Kalau nggak dibatasin nanti dia malah melebar kemana-mana ya. Misalnya identifikasi jenis bibit ya melalui citra daun gitu ya. Nah, bibitnya itu bibit apa? Disebutkan di situ di batasan masalah. Ya, bibit yang digunakan adalah bibit anggur ya, sebanyak 5 jenis bibit anggur, nah, gitu ya. Kemudian bibitnya umur berapa, nah gitu ya. Kemudian dilakukan pemotretannya itu menggunakan jaraknya berapa, jadi dibatasin ya. Motretnya siang hari ya, jadi dibatasin ruang lingkupnya ya. Menggunakan metode pengenalan jaringan saraf tiruan ya. Ini untuk apa? Untuk nanti supaya si penguji, si pembaca, si penguji itu tidak berpikir yang keluar dari ruang lingkup. Ya, nanti ditanya bagaimana hasil pengujian kalau dipotret pada malam hari. Kalau difoto pada malam hari gimana hasilnya? Nah, itu kalau kita tidak nulis bahwa pemotretannya dilakukan pada siang hari. Atau kita tidak batasi pemotretannya dilakukan pada jarak 10 cm. Nah, itu enggak kita tulis di batasan masalah. Maka boleh penguji itu bertanya, bagaimana kalau difoto pada jarak 1 meter? Enggak bisa jawab kan? Enggak bisa jawab. Nah, jadi kita harus taruh di batasan masalah. Ya. Nah, dengan batasan masalah itu membantu kita untuk melakukan penelitian itu lebih lancar. Ya, jangan keluar dari batasan masalah. Jangan keluar dari ruang lingkup. Ya. Oke ya. Nah, itu jadi ruang lingkup itu banyak. Ya. Jangan hanya satu, nah, gitu ya. Jadi banyak kamera yang digunakan apa? Ya. Pencahayaannya bagaimana? Kemudian jarak potretnya berapa? Resolusinya berapa? Ya. Jumlah datanya berapa? Ya, hal-hal yang teknis yang kayak gitu ya. Ya, yang berkaitan dengan data atau apa ya, pokoknya disebutin aja lah yang batasan-batasan yang digunakan itu di batasan masalah itu ya, supaya si penguji itu tidak berpikiran sehingga memunculkan pertanyaan di luar dari batasan masalah itu ya, itu ya. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya manfaat penelitian. Nah, ya, apa manfaat penelitiannya? Ya, mirip-mirip lah dengan kontribusi gitu ya. Kontribusi penelitiannya apa ini? Ya. Nah, saya ngomongin kontribusi dulu ya, belum ke manfaat penelitiannya. Nah, kontribusi penelitian apa kontribusinya? Ya. Oh, kontribusinya ke ilmu pengetahuan. Wah, itu kontribusi tertinggi. Ya. Kontribusi itu kan ada kontribusi ke ilmu pengetahuan, ada kontribusi proses, ada kontribusi kebijakan, ya, ada kontribusi lapangan, ya, ada 4 jenis kontribusi ya. Itu kalau nggak salah saya baca di bukunya HM Jogianto ya. Ya. Kontribusi kontribusi kebijakan misalnya gitu ya. Nah, itu kontribusi kebijakan itu biasanya penelitian penelitian terapan. Ya. Jadi barang yang sudah diterapkan ke masyarakat kemudian diteliti. Ya, misalnya ya, dibuatlah satu website ya untuk melayani masyarakat ya. Kemudian dilihat kenapa website ini kok sepi pengunjungnya. Ya, masyarakat justru datang atau melalui calo atau minta bantuan segala macam ya. Kemudian dilakukanlah riset. Nah, ini yang biasanya itu riset terapan ya. Nah, baru kemudian di situ barulah diketahui mengapa hal ini terjadi ya. Nah, di situ si peneliti mengeluarkan saran-saran ya. Nah, saran-saran ini oleh pengambil kebijakan
entah itu RW, entah itu kepala daerah, itu mengeluarkan kebijakan, membuat kebijakan ya atas dasar hasil dari riset tadi. Nah, itu kontribusi kebijakan. Ya, ada juga kontribusi proses atau lapangan ya, saya lupa ya. Yang tadinya mengurus ini harus melewati 9 meja ya, 9 tahapan ya, dengan cara seperti ini bisa dipotong menjadi hanya melewat 2 meja sajalah. Nah, gitu. Ya. Nah, kita kontribusinya apa? Kontribusinya keilmuan. Ya, kontribusi keilmuan. Bagaimana? Dengan membaca penelitian kita, orang jadi tahu, oh, bahwa jarak potret yang terbaik itu adalah 7 cm untuk mengenali jenis bibit. Nah, gitu ya. Nah, itu kontribusinya. Ya, jika menggunakan ini untuk mengenali jenis bibit anggur melalui citra daun, maka ya jarak potret yang terbaik itu adalah 7 cm. Nah, gitu. Jadi dengan membaca hasil penelitian kita berupa laporan itu ya, orang jadi tahu, ya. Itulah namanya kontribusi ke ilmu pengetahuan, ya. Tidak harus tinggi-tinggi, ya, menemukan rumus baru untuk menghitung luas segitiga. Enggak, ya. Sama, ini juga kontribusinya ke ilmu pengetahuan. Ya, dengan membaca hasil riset kita, orang jadi tahu. Nah, gitu. Ya. Nah, itu ya. Kita beralih ke yang tadi, manfaat penelitian. Kalau tadi kan kontribusi ya. Nah, manfaat penelitian. Apa manfaat penelitiannya? Oh, petani jadi mudah untuk mengenali jenis bibit anggur. Bukan itu, ya. Bukan itu manfaatnya. Ya. Itu bukan ke situ manfaatnya. Ya. Manfaat penelitiannya adalah salah satunya misalnya gini ya, kalau yang biasanya kalau mau lengkap banget gitu ya. Memahami cara melakukan penelitian yang baik dan benar. Memahami cara membuat dataset. Memahami cara menerapkan jaringan saraf tiruan. Ya. Memahami cara membuat laporan hasil penelitian. Ya, ini manfaat penelitian nih. Manfaat kita melakukan penelitian. Ya. Kemudian memahami mendapatkan jarak potret yang terbaik, ya, yang memiliki tingkat akurasi tertinggi. Nah, ini manfaat penelitian. Ya. Loh, kalau bagi petani bagaimana? Belum, masih jauh. Kita baru meneliti, kita baru meriset jarak potretnya. Ada lagi judul lain, baru meriset pencahayaan. Ada lagi yang lain, baru meriset resolusi kamera. Ya. Jadi banyak variabelnya. Ya. Variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat akurasi. Ya. Nah, kalau dia sudah diimplementasikan menjadi aplikasi, baru dia bermanfaat bagi petani. Ya. Nah, itu biasanya nama risetnya itu riset terapan. Riset apa ya? Bukan riset terapan ya. Kayak desain model ya. Bisa-bisa dia jadi capstone project. Nah, ya. Jadi project dia. Ya. Jadi dia membuat aplikasi. Ya. Oke ya. Nah, jadi itu adalah manfaat penelitian. Ya. Itu. Oke. Jadi beda ya dengan dengan fenomena. Kalau fenomena tadi kan petani kesulitan mengidentifikasi jenis penyakit pada daun teh, jenis penyakit pada daun cabai, jenis penyakit pada daun padi, ya, jenis penyakit pada akar padi, jenis penyakit pada itu baru jenis penyakitnya ya, belum lagi macam-macamnya yang lain ya. Setiap itu banyak variabel yang diukur juga. Jadi risetnya itu sangat-sangat banyak.
Ya, risetnya sangat banyak. Oke. Yang mau dicari itu banyak banget. Yang mau diriset itu banyak banget. Yang mau di-research itu banyak banget. Yang mau dicari lagi itu banyak banget. Ya. Jadi kalau seandainya ada mahasiswa yang datang, Pak, saya minta judul, wah ini repot. Ya, berarti ini kemana aja? Ya, selama kuliah itu kemana aja ini? Ya, perlu dipertanyakan. Ya. Selesai jadi sarjana, nggak dapat apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ya, lah iya Pak, kan saya apa namanya, ijazah saya cuma untuk naik pangkat. Aduh, kepotnya. Ya, mendingan jadi pengusaha sajalah. Ya, itu. Nah, itu kemudian itu bagian ini ya, bagian bab 1. Nah, kan beres kan bab 1-nya kan? Beres sudah bab 1-nya. Ya. Latar belakang udah jelas. Ya. Rumusan masalah sudah jelas. Reset question sudah jelas. Ruang lingkup batasan masalah sudah jelas. Ya. Tujuan yang belum ya. Manfaat penelitian udah jelas. Tujuan. Nah, tujuannya apa penelitian ini? Ya. Kalau tujuan penelitian, kalau rumusan masalah tadi kita ungkapkan bagaimana, nah gitu ya, yang jawaban bagaimana itu di bab 3 ya. Kalau rumusan masalah kita awali dengan pertanyaan bagaimana, nah, jawabannya di mana? Bab 3 ya. Nah, kalau rumusan masalah tadi kita awali dengan bagaimana, nah gitu ya. Bagaimana mendapatkan jarak potret terbaik untuk dan seterusnya tadi, ya. Jawabannya ada di bab 3, langkah-langkahnya untuk menjawab rumusan masalah, ya. Jadi keberadaan bab 3 itu adalah usaha untuk menjawab rumusan masalah. Itu ya. Nah, kalau tujuan bagaimana? Kalau tadi diawali dengan bagaimana, ya, tujuan penelitian, maka ya sama dengan judul, ya. Rumusan masalah ya sama dengan judul, tapi diawali dengan bagaimana. Ya, kalau tujuan nggak perlu langsung saja. Kalau tadi itu apa namanya, pengaruh jarak potret, maka tujuannya adalah eh, mendapatkan jarak potret. Ya, kalau tadi apa namanya, implementasi jaringan saraf tiruan untuk pengenalan jenis bibit mangga. Ya, maka tujuan penelitian ini adalah menerapkan jaringan saraf tiruan. Ya. Jadi kalau judulnya adalah penerapan jaringan saraf tiruan, itu judul ya. Penerapan jaringan saraf tiruan untuk pengenalan jenis bibit mangga. Ya, penerapan jaringan saraf tiruan. Penerapan jaringan saraf tiruan. Ya, penerapan jaringan saraf tiruan. Maka tujuannya adalah menerapkan jaringan saraf tiruan. Ya. Rumusan masalah bagaimana menerapkan jaringan saraf tiruan. Ya, simpel-simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Ya, itu adalah tujuan penelitian. Jadi ada juga yang menulis, lalu tujuan penelitian ini apa? Ya, untuk mempermudah petani. Aduh, kacau ini. Ya. Masalah lapangan itu cukup sampai di paragraf pertama 1.1. Ya, maksimal paragraf kedua. Nah, sudah ya. Yang apa namanya, yang gabung dengan cerita tentang objek itu ya, sampai ke permasalahan yang dihadapi petani yang merupakan fenomena. Ya, gitu. Ya. Nah, kita orang komputer ini jangan berkutat di komputer teruslah. Ya. Kita terapkan ke bidang-bidang lain, ya. Bisa masuk ke petani, bisa masuk ke perkebunan, bisa masuk ke perikanan, ya, bisa masuk ke peternakan, bisa masuk ke pabrik, bisa masuk ke kedokteran, bisa masuk ke segala macam, semuanya kita bisa masuk.
ya, bisa masuk ke dunia pendidikan, ya, prediksi anak-anak sekolah, ya, agama, membaca Al-Quran, ya, pengenalan huruf hijaiyah, ya, pengenalan segala macam lah, ya, pengenalan apalagi ya, tulisan-tulisan, semuanya kita bisa masuk ke segala bidang ilmu, ya. Ya kalau bisa sih jangan balik ke komputer lagi lah, ya. Identifikasi jenis jaringan wifi, aduh kembali ke objek komputer lagi, ya. Bermain-mainlah ke apa namanya tuh, ke bidang-bidang ilmu lain, ya. Bermain-mainlah ke bidang ilmu lain, biar luas apa namanya pengetahuan kita, dan biar kita bisa tahu, ya, manfaat ilmu kita ini ke bidang lainnya, ya. Oke ya, nanti kita lanjut ke bab 3, ya. Bab 3, langkah-langkah yang harus kita kerjakan, ya, langkah-langkah penelitian, ya. Riset, ya, bahwa riset itu harus sistemik, ya, harus sistematis, ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita buat, ya. Pertama ngumpulkan ini, habis itu pemotretan, habis pemotretan cropping, habis cropping ngapain lagi, habis itu ngapain lagi, ya. Nah itu adanya di proposal, ya. Makanya di laporan akhir, baik skripsi maupun tesis maupun disertasi, bab 3 itu nggak ada perubahan, sama dengan proposal. Jadi bab 3 laporan akhir, ya, dengan bab 3 proposal tuh sama. Paling kalau ada perubahan sedikit sekali perubahannya, ya. Itu, ya. Jadi setelah itu masuk ke bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian masuk ke bab 5 itu adalah kesimpulan, ya. Nanti dulu mengerjakan penelitian itu pahami dulu. Kalau sudah paham, udah jelas, clear, baru melaksanakan penelitian. Kalau nggak jelas, akhirnya lompat sana lompat sini nanti ngerjainnya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.